Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Duka Putri Maulina, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, semester 6, jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi, NIRM 01022139. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen perkebunan presisi yang dimulai dari TPH. Setelah pelaksanaan panen, terdapat proses lanjutan, yaitu perlakuan buah sebelum diolah di pabrik kelapa sawit. Setelah buah dipanen, buah diletakkan di TPH. TPH atau tempat pengumpulan hasil merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyusun buah kelapa sawit yang telah dipanen. Buah di TPH diletakkan berdampingan dengan brondolan. Buah disusun tidak boleh bertingkat, disusun sesuai dengan ukuran, di mana buah paling kecil disusun paling depan dan buah paling besar berada di belakang. Kemudian, buah dikepras kandas. Terdapat beberapa jenis kepras buah, yakni kepras ekstrim dan kepras cangkem kodok. Kepras ekstrim diperuntukkan bagi buah-buah yang bermasalah pada bernas. Biasanya terjadi pada buah-buah N3 sampai dengan N5. Pada buah yang kurang bernas, dikepras ekstrim hingga hanya menyisakan buah yang bernas. Sedangkan kepras cangkem kodok digunakan pada buah-buah yang bernas keseluruhan. Kepras cangkem kodok ini dominan digunakan pada buah-buah dewasa. Proses kepras dilakukan untuk mengurangi penyerapan air dan minyak pada tandan buah, sehingga minyak dalam buah tidak terserap pada ampas-ampas yang ada. Pada saat pemotongan ini juga perlu diperhatikan jangan sampai ada brondolan yang tertinggal. Brondolan yang tertinggal pada tangkai perlu diambil dan wajib diolah menjadi minyak kelapa sawit. Proses selanjutnya yaitu pemeriksaan oleh kerani. Tugas kerani di sini untuk memastikan kembali mutu buah yang benar-benar bagus untuk nantinya diantarkan ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Di PT Sofindo, tahap kontrol mutu buah oleh kerani dilaksanakan dengan bantuan gawai dan aplikasi khusus yang telah dibuat oleh PT Sofindo. Buah di TPH akan difoto menggunakan open kamera oleh kerani, yang nantinya langsung dikirim ke pusat data. Penggunaan gawai dan aplikasi khusus ini sangat membantu dan mempermudah dalam hal kontrol kualitas dan kuantitas buah. Seperti pada foto di sebelah, pada aplikasi ini terdapat beberapa syarat mutu buah yang dapat diterima oleh kerani, yakni 1. Buah yang diterima hanya buah normal, tidak busuk, dan tidak mentah, serta buah sudah tidak bertangkai panjang atau sudah dikepras. 2. Buah normal kemudian diberi skor masing-masing. Terdapat 3 skor dalam penilaian mutu buah. Skor 0 berarti buah bernas sempurna, skor 1 berarti buah bernas 75%, dan skor 2 berarti buah bernas 50%. 3. Memeriksa apakah terdapat serangan hama seperti tikus pada tandan buah yang sudah dipanen. 4. Apabila terdapat buah busuk atau E yang ikut terpanen, buah kemudian dibariskan berbeda dengan buah normal untuk kemudian dikepras hingga menyisakan brondol yang bagus. 5. Kerani menuliskan jumlah janjang yang diterima untuk kemudian diangkut oleh supir. Sebelum pengangkutan dilaksanakan, sopir juga turut melakukan pengisian data pada gawai, guna mengetahui apakah buah yang diterima oleh kerani dan sopir dalam jumlah dan kondisi yang sama. Pada saat pengangkutan, pengutipan brondol dipastikan benar-benar bersih, diangkut ke dalam truk tanpa ada yang tertinggal di TPH. Pada proses ini juga, skor 2 diletakkan terpisah dengan skor 0 dan skor 1. Pemisahan ini dilakukan karena sesampainya di loading rem, buah akan diketek atau dipisahkan antara janjang dan brondolnya. Proses pengangkutan buah di TPH dilakukan maksimal 24 jam
setelah buah diletakkan di TPH. Buah diangkut oleh truk untuk kemudian diletakkan di loading ram. Loading ram merupakan tempat penumpukan buah sebelum diproses. Kemiringan dari remnya adalah 28 derajat. Pada loading ram terdapat kisi-kisi rem. Hal ini bertujuan untuk memisahkan TBS dari kotoran, serta pasir yang terbawa oleh truk. Sesampainya di loading ram, buah kelapa sawit kembali disortasi oleh petugas khusus sortasi untuk kemudian dilakukan proses perebusan untuk mengubahnya menjadi minyak kelapa sawit. Baiklah, segitu saja video tentang teknologi pasca panen perkebunan presisi di PT Sofindo Kebun Bangun Bandar. Semoga video yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.